Hai, kembali lagi bersama saya di program Bincang Santai. Pada masa sekarang ini, pemerintah mulai dari pusat hingga daerah telah mengadakan yang namanya e-katalog. Nah, ada beberapa hal yang ada di dalam item e-katalog ini, mulai dari pengadaan barang dan jasa. Pada tayangan kali ini, kami akan berdiskusi dan berbincang dengan salah satu pemangku kebijakan dan ahli muda yang ada di Kabupaten Sopeng tentang e-katalog. Telah hadir bersama kami Bapak Muhammad Syarif, fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli muda Kabupaten Sopeng. Selamat sore Pak. Selamat sore. Agak tuh Pak, kare Pak. Alhamdulillah. Mendadak Pak di undangan. Iya, mendadak. Tadi Pak bagaimana acaranya? Yang sosialisasi? Ya, kalau bicara lokal itu sebenarnya ini pasar elektronik itu sudah lama dilakukan oleh LKPP. Tetapi baru tahun ini itu seolah-olah dipaksakan ke daerah harus menerapkan e-katalog lokal. Jadi substansinya sebenarnya adalah bagaimana menggerakkan ekonomi di daerah dengan membeli produk dalam negeri, lalu kemudian bagaimana meningkatkan dan memberikan peluang usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil. Oke. Jadi Pak ini katalog lokal ada di bidang barang jasa Pak ya? Iya betul. Barang dan jasa. Iya. Tapi Pak saya mau tahu dulu sebenarnya tupoksi dari barang dan jasa di pemerintah kabupaten itu seperti apa? Ya, kalau kita menunjuk peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, maka bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sopeng itu adalah unit kerja pengadaan barang jasa yang dibentuk dengan tugas pokok memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam hal pengadaan barang jasa. Oke. Jadi seperti itu Pak ya tupoksinya. Iya. Untuk pengawasan Pak, kan biasanya kalau barang dan jasa itu pengadaannya kita tahu kayak ada tender, Iya. lelang, mungkin juga penunjukan. Iya, Nah, betul. pengawasannya Pak sebenarnya itu ditangani oleh bidang siapa? Kalau pengawasannya Pak, kan biasanya ada lelang tuh. Iya. Nah, biasanya Pak pengawasannya bagaimana? Kalau pengawasan di dalam skema audit, artinya ya tentu yang mengawasi BPBJ itu adalah Inspektorat Daerah. Tapi artinya semuanya kan sekarang kita diharapkan untuk menggunakan sistem informasi. Jadi hampir semua metode pemilihan sekarang itu menggunakan sistem informasi. Jadi secara otomatis di situ ada check and balance. Oke. Tapi Pak ini maksudnya prosesnya untuk pengadaan barang dan jasa Iya. atau proseduralnya kan sekarang Pak, maksudnya hampir semua itu dialihkan ke online begitu Pak? Iya, betul. Nah, sekarang Pak maksudnya mekanismenya bagaimana untuk Ya. proseduralnya? Kita kan tahu bahwa di Perpres itu kita mengenal beberapa metode pemilihan. Mulai pertama e-purchasing, yang kedua pengadaan langsung, yang ketiga penunjukan langsung, yang keempat tender cepat, dan pilihan terakhir adalah tender. Yang ingin kita bahas hari ini e-purchasing. E-purchasing itu adalah tata cara pembelian secara elektronik. Termasuk di dalamnya adalah katalog. Katalog elektronik itu ada 3. Katalog elektronik yang dikelola oleh LKPP langsung, katalog nasional itu. Katalog sektoral yang dikelola oleh kementerian lembaga. Dan yang ketiga adalah katalog elektronik lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, kita diharapkan agar metode pemilihan e-purchasing melalui e-katalog lokal ini yang kita ingin terapkan di Kabupaten Sopeng. Jadi dalam kesempatan ini barangkali saya ingin memanfaatkan momen ini untuk menginformasikan kepada masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sopeng untuk berpartisipasi. Oke. Pak tadi ada disebut LKPP. Iya. Itu Pak lembaga apa kalau boleh tahu? Iya, LKPP itu adalah kepanjangannya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, sebuah lembaga yang dibentuk di bawah langsung Presiden yang memiliki tugas pokok menerbitkan dan menyusun kebijakan sistem yang terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, itu menangani pengawasan Pak juga atau tidak?
Eh, Kalau mekanisme pengawasannya tentu ada pengawasan internalnya juga, tapi secara eksternal tetap ada yang BPK, ada aparat pengawas internal pemerintah. Kalau di Kabupaten Sopeng tentu adalah Inspektorat Daerah. Oke, biasanya kan Pak kalau pengadaan itu kita kan tahu bersangkutan juga dengan proyek, kan ada Ya. kayak tender, Ya. lelang, penunjukan. Sekarang kan mau dibawa untuk dalam bentuk e-katalog Pak ya. Pasti ini kan ada juga hubungannya dengan perusahaan. Ya. Sebenarnya Pak perusahaan-perusahaan yang layak begitu, standar-standar kelayakan untuk perusahaan kalau misalnya mereka mau mendaftar. Itu apa saja Pak? Ya, ini kalau di e-katalog lokal lebih mudah dibandingkan kalau kita ikut tender. Kalau di e-katalog lokal itu kan kita bisa menjadi penyedia itu kita berbadan usaha atau usaha perorangan. Itu bisa. Ya, kalau karena di e-katalog lokal kita itu sudah, kalau kita ya browsing ya di e-katalog lokal untuk Sopeng itu sudah ada 14 etalase. Nah, khusus untuk etalase makanan dan minuman itu memang ada persyaratan sertifikat higienis dari Dinas Kesehatan. Itu memang cukup berat bagi penyedia, tapi kalau kita ke Dinas Kesehatan beberapa kemudahan-kemudahan bisa kita peroleh. Ya seperti pengusaha yang lain, bahwa kita perlu ada nomor induk berusaha yang dikeluarkan oleh PTSP. Ada, kalau badan usaha ada akte pendirian, ya dia punya kapasitas untuk menandatangani kontrak. Kalau perorangan ini lebih mudah lagi. Kalau perorangan Pak bagaimana? Ya sama, mendaftar, apalagi mendapatkan nomor induk berusaha juga dari PTSP. PTSP. Iya, memiliki tempat usaha. Kemudian ke LPSC untuk mendaftar, membuat akun sebagai penyedia. Kalau PT Perseroan kan Pak itu sudah jelas Pak ya, Ya. berarti dia bentuk perusahaan. Tapi ini maksudnya Pak PT Perorangan itu bagaimana modelnya? Sepanjang pengetahuan saya tentang PT itu, karena menurut Kemenkumham itu PT itu kan ada perusahaan terbatar yang sifatnya ada saham di situ, ada juga memang PT yang bersifat perseorangan. Tetapi intinya bahwa e-katalog lokal itu adalah usaha perusahaan berbadan usaha yang termasuk usaha mikro dan usaha kecil. Oke, Pak kan ada lelang biasanya, Ya, ya. ada juga penunjukan. Ya. Kedua hal ini masuk tidak Pak di dalam e-katalog? E-katalog lokal itu seperti saya katakan tadi bahwa dia masuk di e-purchasing, sedangkan tender itu Iya. dulu kita sebut lelang, Iya. tapi sekarang istilahnya adalah tender. Iya. Tender itu adalah pilihan terakhir. Ketika misalnya kita mau beli barang jasa atau produk tidak ada di e-purchasing, maka kita pakai metode pemilihan pengadaan langsung. Tetapi kalau dia pagunya lebih dari 200 juta, maka kita ke metode pemilihan berikutnya, penunjukan langsung. Tapi ada syarat dan ketentuan untuk penunjukan langsung. Tapi kalau tidak dibersyarat lagi, maka kita pakai tender cepat. Tender cepat pun ada persyaratannya. Kalau tidak memenuhi tender cepat, maka otomatis pilihan terakhir adalah tender. Tender. Oh, tunggu Pak. Tadi kan disebutkan kalau ada lebih 200 juta. Ya. Ini maksudnya Pak bagaimana? Ada tidak Pak tingkatannya? Kayak misalnya tender dia batasnya segini juta, penunjukan segini juta. Ya, Itu betul. bisa dijelaskan tidak Pak? Bisa. Jadi pada prinsipnya bahwa e-purchasing itu sebenarnya dilakukan sampai dengan 200 juta. Ya. Tetapi artinya dia bisa melebihi hal itu jika dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Jadi dia bisa 200 juta lebih untuk e-purchasing. Tetapi pengadaan langsung itu dibatasi sampai 200 juta. Oh, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Berarti kalau lebih Pak itu tender. Ya, tender. Berarti ada seleksi Pak ya? Ya, otomatis di situ ada persaingan. Persaingan. Tapi Pak biasanya kalau misal ada tender, Ya. itu batas minimal perusahaan yang mendaftar ada tidak Pak batasannya? Misalnya batasan minimal pendaftarnya itu 5 perusahaan misalnya atau maksimalnya 10. Iya. Kalau untuk persyaratan tender tidak ada batasan. Berapapun perusahaan mendaftar, berapapun perusahaan memasukkan penawaran, itu semua terbuka. Jadi, tetapi ya
evaluasinya tetap bahwa yang dievaluasi awalnya oleh pekerja pemilihan itu adalah harga penawaran terendah 3 besar. Harga penawaran terendah 3 besar. Iya. Oke oke. Menarik mas sebenarnya ini. Iya. Kan biasanya kalau lelang itu pasti diverifikasi pak. Betul. Kayak misalnya dia tawarannya barang penggunaan begini dan sebagainya. Tapi pak misalnya ada perusahaan yang pernah bermasalah begitu. Iya. Anggaplah dia misalnya mungkin pekerjaannya kemarin di audit, kemudian ikut lagi di lelang tenda. Terus harganya itu termasuk 3 besar terbawah tadi. Ini tetap diloloskan atau bagaimana pak? Kalau misalnya punya jejak rekam yang buruk begitu? Nah, arah pengadaan barang jasa ke depan begitu. Artinya meskipun sampai sekarang, meskipun dia menawar di bawah 80%, tetap kita lakukan evaluasi kewajaran harga. Jika di EKH itu kemudian terbukti dengan data dukun yang bisa diyakini, dipercaya, dia pemenangnya. Cuma masalahnya kalau persoalan di lapangan itu kan sudah ranah pelaksanaan, itu sudah ranah pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen berarti PPK-nya pak ya? PPK-nya ya. Oke. Terus pak ini yang tentang penunjukan tadi. Kan tadi juga ada penunjukan kalau dia batasnya itu tidak melewati 200 juta pak ya? Untuk pengadaan langsung. Pengadaan langsung itu berarti penunjukan atau tidak pak? Pengadaan langsung dengan penunjukan itu beda. Oh beda? Pengadaan langsung itu sampai 200 juta, penunjukan langsung itu tidak ada batasnya. Tetapi untuk menggunakan metode penunjukan langsung ada persyaratannya. Misalnya cuma satu pelaku usahanya. Jadi mau tidak mau kita harus memasang barang misalnya karena tidak ada pelaku usaha yang lain. Itu penunjukan langsung. Misalnya dalam keadaan-keadaan tertentu semua ada di Perpres dijelaskan seperti itu. Oke, berarti di keadaan tertentu misalnya Pak yang mau dihadirkan itu atau diadakan itu penyediaan cuma satu. Ya. Tapi Pak misalnya ini untuk penunjukan haruskah pengadaannya itu berasal dari daerah misalnya Kabupaten Sopeng Pak? Ya. Dari Kabupaten Sopeng atau bisa ambil dari kabupaten lain? Untuk penunjukan langsung kan di tahap perencanaan kan kita sudah analisis pasar. Misalnya kita butuh sebuah alat kesehatan misalnya. Di Indonesia cuma diproduksi dan dipasarkan oleh satu perusahaan agen tunggal. Nah, itu bersyarat untuk penunjukan langsung. Nah, selama ini kan ada penafsiran yang agak keliru ya antara penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Pengadaan langsung itu adalah pengadaan yang barang jasa lainnya itu sampai dengan 200 juta. Oh, tapi pengadaan langsung ini Pak mungkin langsung dikelola langsung oleh pemerintah atau pakai pihak ketiga juga? Pakai pihak ketiga juga. Dia juga dilakukan kalau nilai HPS-nya misalnya 50 juta sampai 200 juta melalui sistem. Jadi kita hanya menunjuk. Nanti di situ sebenarnya ada penafsirannya kemudian sulit membedakan antara mana pengadaan langsung, mana penunjukan langsung. Jadi kita mengundang satu penyedia untuk mengikuti pengadaan langsung itu. Mereka memasukkan administrasi, penawaran teknis. Lalu kemudian dialah yang kemudian melaksanakan pekerjaan itu. Oh, sepanjang ini Pak saya sebenarnya cuma taunya itu penunjukan langsung. Ya. Ternyata ada juga pengadaan langsung. Pengadaan langsung. Tapi Pak, saya juga biasa dengar ada isu-isu. Ini kan kalau isu atau cerita-cerita di luar itu kan belum bisa dipertanggungjawabkan. Tapi saya mau coba diskusikan dengan Bapak. Biasanya kalau penunjukan langsung Pak itu, penunjukan langsung katanya ada indikasi Pak ya, indikasi kayak tendensi misalnya ini kita kasih karena kan kenalan gini, dekat dan sebagainya. Bagaimana Pak tanggapan tentang itu? Kalau kita lihat praktek yang selama ini, artinya ya khusus untuk metode pemilihan pengadaan langsung itu yang hanya mengundang satu penyedia. Memang itu kan ranahnya pejabat pengadaan. Dalam pejabat pengadaan itu biasanya yang jadi informasi awal itu PPK. Siapa penyedia-penyedia yang selama ini yang memiliki kinerja bagus dan memenuhi persyaratan pekerjaan yang akan kita laksanakan itu. Jadi saya pikir
Tergantung dari Tergantung. jenis barang jasa itu yang kita modalkan. Oh iya, oke oke. Tadi Pak disampaikan ada sekitar 5 Pak ya, yang e-processing, terus Ya, ke tender, ya, ya. terus pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan apa Pak tadi yang satu? Tender cepat. Tender cepat. Ini Pak tender cepat maksudnya dia dalam keadaan tertentu sangat-sangat mendesak atau artiannya bagaimana? Tender cepat itu digunakan ketika barang jasanya itu standar. Standar maksudnya Pak? Maksudnya barang standarnya itu spesifikasinya lebih mudah didapatkan. Artinya tidak memerlukan tersedia banyak di pasar. Misal ATK Pak? Contohnya, bisa saja ya ATK. Kalau misalnya volumenya besar kan, kita pakai tender cepat, maka Pokja itu begitu dia menyusun persyaratan kualifikasi, maka otomatis sistem LPSA itu akan mengundang seluruh penyedia yang terverifikasi oleh SIKAP itu untuk diundang untuk memasukkan penawaran. Jadi bukan kita yang mengundang, tapi sistem yang menilai. Jadi misalnya kita persyaratkan KBLI ini. Jadi semua KBLI itu yang terundang. Oke, berarti sistemnya Pak langsung mendeteksi Langsung mendeteksi. yang bisa diundang. Iya, yang bisa diundang. Oh, berarti sebenarnya Pak orang-orang yang atau perusahaan yang mau ikut itu mendaftar di mana Pak? Di sistemnya e-katalog lokal ini atau di mana? Hampir semua, karena kita kan satu akun untuk semua. Jadi untuk tender cepat itu yang terpenting adalah dia pernah melaksanakan pekerjaan pemerintah. Dia otomatis terverifikasi di dalam sistem informasi LPSA. Oh, berarti kalau pernah bersangkutan bekerja Pak ya? Iya. Bekerja untuk pengadaan langsung Pengadaan yang barang sejenis. barang sejenis, Iya. langsung datanya masuk. Otomatis datanya terverifikasi, kemungkinan besar dia terundang. Oke, oke. Itu tadi Pak yang tender cepat itu pengadaan cepat. Maksudnya kan anggap nih kalau ATK Pak ini. Ya. ATK misalnya kita butuh anggaplah buku atau kertas itu 50 juta rim misalnya. Ya. Kan di Shopee ini banyak ATK. Ya, ya, ya. Banyak toko ATK. Itu Pak cuma satu nanti yang kelola atau semua yang pernah bersangkutan itu? Iya, kalau menurut sistem ya semua yang pernah bekerja di pemerintah pengadaan ATK, dia otomatis dia dapat undangan. Nah, kelemahannya tender cepat bukan kelemahan ya, itu karena kemudahan-kemudahan. Begitu kita tidak persoalkan lagi spesifikasi, kemampuan teknis. Betul-betul yang dipertandingkan adalah harga. Siapa harga terendah, dia pemenangnya. Oh, berarti sebenarnya Pak proses-proses pengadaan itu tidak bisa kayak borongan Pak di. Kayak misalnya perusahaanku A, terus perusahaannya ini B, perusahaan C, D, dan D. Kita kerjasama 4 orang untuk pengadaan cepat ini. Untuk dipilih 4-empatnya supaya untuk memenuhi persyaratan enggak Pak di. Tidak, kalau tender cepat lebih banyak dikerjakan oleh sistem. Itulah sebabnya kenapa tender cepat itu ketika kita mau pilih memang analisanya panjang. Oh, berarti tetap Pak pengadaannya itu dilakukan oleh satu saja? Iya, satu saja. Oke. Kak, bisa ditampilkan tidak Kak yang tadi gambar yang kita dapat tentang e-katalog? E-katalog. Oh ya ini. Iya. Nah ini Pak, kami kan juga tadi dapat informasi katanya ada sosialisasi Iya, ya. tentang e-katalog lokal. Tentu kan kita juga mau paham dan tahu tentang bagaimana sebenarnya proseduralnya Pak ini yang e-katalog lokal. Nah ini. Iya. Ini Pak yang e-katalog lokal yang tadi disosialisasikan Pak ya? Iya, betul. Jadi kita sudah mendapatkan dibukakan etalase oleh LKPP. Sekarang itu ada 14 etalase. Mungkin saya bacakan ya. 1, etalasenya alat tulis kantor, 2 aspal, 3 bahan material, 4 bahan pokok, 5 beton precast, 6 beton ready mix, 7 hewan ternak, 8 jasa keamanan, 9 jasa kebersihan, 10 makanan dan minuman, 11 pakaian dinas, 12 seragam sekolah, 13 servis kendaraan, 14 souvenir. Jadi
kemarin sekitar bulan Mei kami mengadakan apalagi namanya itu menelusuri catering yang pernah menyediakan makanan minum bagi SKPD. Itulah kemudian kami panggil untuk sosialisasi. Kami adakan semacam vendor briefing bahwa di Sopeng itu sudah ada e-katalog lokal. Kami mohon kepada pengusaha catering ini bisa berpartisipasi dengan syarat-syarat yang berlaku. Kemudian setelah sosialisasi itu sampai hari ini kalau tidak salah ada 14 catering. 14 catering. Ya, sudah menayangkan produknya. Jadi nanti setelah mereka menayangkan produknya ternyata belum ada transaksi. Itulah minggu kemarin kami mencoba mengumpulkan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan agar bisa memahami bahwa kita sudah punya e-katalog. Agar ketika ingin belanja, ingin bertransaksi untuk mendahulukan produk-produk yang ada di e-katalog. Sambil itu melalui momen ini barangkali saya berharap sekali kepada pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Sopeng ini untuk berpartisipasi. Ada 14 etalase. Nah, persoalannya kemudian yang muncul belakangan ini misalnya ATK. ATK itu kalau kita buka e-katalog lokal Sopeng itu sekarang ada produk kertas misalnya. Ternyata penyediaannya dari Makassar. Jadi ini kita sudah dimasuki. Tapi maksudnya kalau e-katalog lokal itu bisa kayak toko atau perusahaan yang terdaftar di luar Kabupaten Sopeng mendaftar? Nah, itu yang kemudian kami ingin pertanyakan lagi di LKPP definisi kata lokal. Apakah maksudnya lokal itu definisinya kabupaten? Apakah lokal itu definisinya Sulawesi provinsi? Nah, kenyataannya faktanya sekarang ternyata bahwa perusahaan penyedia kertas di Makassar itu memasuki katalog Sopeng. Iya. Ya, bagi kami pemerintah sebagai pembeli barangkali kami sambut baik karena nanti kan ada banyak varian-varian produk yang bisa kami pilih. Tapi kami harus juga lihat dari sisi penyedia. Mungkin ada kemungkinan ini ada apa lagi? Kemungkinan muncul persaingan tidak sehat. Artinya tapi saya yakin ketika misalnya pengusaha kecil, pengusaha mikro di Sopeng yang menyediakan produk-produk misalnya ATK itulah, masuklah. Ini kan nanti pilihan-pilihannya kan ke pejabat pengadaan dan PPTK untuk memilih produk mana yang mereka butuhkan. Oke. Terus Pak juga kalau kan namanya saja e-katalog lokal. Ya. Kalau misalnya yang dari luar masuk berarti tempat tindih dengan namanya. Kan tidak sesuai Pak atau? Iya. Bagusnya sih Pak sebenarnya kalau e-katalog lokal ini kalau dia peruntukannya untuk Kabupaten Sopeng berarti semua yang ada di Kabupaten Sopeng. Iya. Terus Pak ini yang mengenai tahapannya. Kan ada ini Pak yang saya lihat buka web link Iya. lpse.sopeng.go.id. Ini untuk semua. Ya. Nanti Pak di dalamnya ada yang 14 item itu? Bukan, ini kan untuk menjadi penyedia. Maksudnya ketika ada pelaku usaha mikro kecil ingin menjadi penyedia di e-katalog, ini tahapannya. Pertama dia buka lpse.sopengkap.go.id, pilih menu pendaftaran penyedia, mereka mendaftar di situ. Mereka mengisi beberapa isian-isian yang dibutuhkan di dalam sistem. Kemudian terus diarahkan Pak ke ke sikap. yang sikap.lkpp.go.id. Tapi Pak yang di pendaftaran penyedia ini, yang tadi di lpse.sopeng.go.id, ada formulir Pak yang diisi? Ya, ada isian formulirnya itu, kalau boleh tahu apa saja Pak? Semua ada di sistem. Tinggal isi-isi semua. Berarti seperti nomor NPWP mungkin? Ya, isi di situ. Kalau dia sebut NPWP, isi NPWP. Lalu kemudian nanti akan ada verifikasi. Setelah semua tahapan ini dilakukan, tetap kita harus lakukan verifikasi offline. Apa yang kita isi di form secara elektronik itu dibuktikan oleh LPSE apa benar atau tidak sesuai dengan dokumen yang mereka bawa. Oh, berarti verifikasi langsung ke tempat? Ke tempat. Iya. Oke. Oh, jadi seperti ini Pak ya. Terus Pak, ini kan ada yang bagian 6
lakukan verifikasi offline ke kantor LPSE di gedung gabungan dinas lantai dasar. Itu maksudnya Pak, pelakunya melapor bahwa sudah mendaftar atau bagaimana? Iya, dia kan pertamanya dia mendaftar sebagai penyedia. Katakanlah misalnya saya pengusaha catering, saya mendaftar melalui LPSE itu kan mendaftar. Saya upload semua informasi yang dibutuhkan di sana. Setelah itu tahapnya selesai, saya harus datang ke LPSE untuk memverifikasi dokumen yang saya upload di sistem itu sama enggak dengan dokumen yang saya miliki hard copy-nya. Berarti Jadi bukan pelaku usahanya yang dikunjungi, begitu bukan, Pak? pelaku usahanya hanya harus datang. harus Ya. datang. Oke, oke. Seru juga Pak ya. Ini LPSE Sopeng. Cup.go.id. Baik Pak, lanjut Pak, ini masalah keuntungan. Ya. Kan biasanya kalau proyek, tender lelang atau penunjukan dan sebagainya itu kalau bersangkutan dengan usaha kan pasti ada keuntungannya. Betul. Sebenarnya Pak, standar yang layak yang harus didapatkan oleh pelaku yang melakukan proses tadi pengadaan barang dan jasa itu berapa? Ya, kalau di regulasi disebutkan 15%. Tetapi itu kan di ranahnya PPK waktu membuat harga perkiraan sendiri. Dia memang sudah alokasikan keuntungan untuk penyedia jika nantinya dia akan laksanakan pekerjaan ini sebesar 15%. Tapi jika tender dilakukan, maka di situ orang kadang ada penyedia, ada peserta itu mungkin kalau saya memenangkan ini misalnya keuntungan saya 5% cukup. Akhirnya dia banting harga. Harga hancur Pak ya. Harga hancur Pak ya. Tapi misalnya Pak ada kasus begini. Iya. Misalnya kasus begini. Anggaplah ada lelang. Iya. Pengadaan barangnya itu Pak misalnya 500 juta. Iya. Untuk meja dan kursi misalnya Iya, Pak, meja dan kursi. Kemudian saya mendaftar misalnya. Terus saya yang ditunjuk sebagai pemenang. Betul. Anggaplah Pak penawaran saya kemarin itu 400 juta. Dari yang seharusnya 500 juta saya tawarkan 400 juta. Terus Pak di lapangan ternyata barang yang saya beli itu jauh dari harga yang saya masukkan. Itu kira-kira Pak nanti di prosedurnya diperiksa atau bagaimana? Diaudit. Maksudnya jauh Dari harga yang seharusnya saya beli Pak. Anggaplah yang saya laporkan itu di dalam pengusulan untuk seleksi lelang ini. Anggaplah meja 500.000. Iya. Kursinya misalnya 250. Ternyata kenyataan pas saya jadi pemenangnya, kemudian saya adakan pengadaannya ini, barang dan jasanya ini, mejanya ternyata yang saya beli itu harganya 300.000. Iya. Kursinya menjadi 100.000. Iya. Kira-kira Pak ini tanggapan tak? Iya, betul. Kalau harga itu sudah terseleksi, sudah melalui tender, itu sebenarnya sudah tidak menjadi persoalan. Karena di situ kan terjadi persaingan harga. Meskipun pada kenyataannya harganya di bawah sekali dari HPS. Nah, yang jadi pertanyaan kita sebenarnya itu adalah bagaimana waktu HPS itu dibuat. Artinya di mana surveinya, kenapa HPS-nya. Tapi tidak mungkinlah terjadi ketika misalnya PPK membuat HPS, dia survei dengan spesifikasi tertentu, dengan memberikan keuntungan di situ, orang bisa mendapatkan harga di bawahnya. Kalau dia dapatkan harga di bawahnya, ya kemungkinan misalnya penyediaannya ini sudah tahu bahwa akan ada pengadaan kan. Jadi misalnya 1 tahun sebelumnya dia beli memang barang itu. Jadi mungkin terjadi kenaikan harga, dia bisa membanting harga. Itu boleh jadi ya. Tapi ketika HPS-nya sudah benar, tidak mungkinlah bisa dapatkan harga jauh sekali di bawah HPS. Tapi ada tidak Pak kemungkinan kayak misalnya saya, kayaknya tahun depan ini pengadaan aneh, meja sama kursi, ada tidak Pak kemungkinan saya yang di luar dari lingkup Pemkap ini tahu itu informasi? Ya, itu yang mesti harus kita sosialisasikan ya, sampaikan ke masyarakat pelaku usaha bahwa kami itu di akhir Desember, paling tidak di awal Januari tahun berjalan itu kami mengumumkan rencana umum pengadaan. Jadi di rencana umum pengadaan itu di sistem di sirup.lkpp.go.id, kalau kita klik Sopeng itu semua SKPD bisa kita klik apa dia mau lakukan pembelian tahun depan. Jadi kita bisa baca, kebutuhan Sopeng ini
begini, SKPD ini akan mengadakan pengadaan ini. Semua sudah bisa kita Akses. akses. Oh, berarti bisa tahu tanpa orang dalam. Ya, tanpa karena memang sudah Iya. ditransparansi itu. Iya. Berarti tadi Pak yang keuntungannya itu kan 15%. Ya. Sempat kita juga bahas tadi. Terus Pak proses pencairan anggarannya. Kan pasti ini pakai uang. Iya, betul. Maksudnya Pak itu kontraktor modali kah atau bagaimana? Ya, harus juga kita memang akui bahwa berbisnis dengan pemerintah salah satu bukan kelemahan ya. Artinya itu persepsi penyedia bahwa kalau kita berbisnis dengan pemerintah itu pembayarannya lambat. Nah, salah satu bantuan bukan apalagi dukungan dari pemerintah itu untuk bagaimana cash flow penyedia itu bisa terjaga, ada namanya uang muka. Pembayarannya bisa melalui termin. Jadi setiap kalau di rancangan kontraknya memang menyediakan misalnya uang muka, ya kita sediakan uang muka. Jadi tidak perlu misalnya penyedia harus memodali sendiri. Oke. Tapi Pak untuk pencairan anggarannya itu Pak sebenarnya bertahap atau tidak? Tergantung, hampir semua pekerjaan itu beda-beda karakteristiknya. Ada pekerjaan barang yang memang dia tidak dikasih uang muka, harus selesai baru dibayar. Ada memang pekerjaan itu yang harus disediakan uang muka, karena kalau tidak ada uang muka, tidak ada DP untuk misalnya ke agen itu, barang itu tidak akan bisa didapatkan. Jadi sesuai dengan kontraknya. Kalau memang kontraknya bilang termin bayar per tahap, ya dibayar per tahap. Oke. Berarti Pak ada kayak skala persen begitu? Iya, ada skala misalnya persen. Mungkin selesai 50% berarti dibayar segini. Iya, betul. Oke. Tapi Pak ada juga isu nih. Iya. Isu atau fenomena yang sering orang cerita-cerita. Iya. Saya juga sebenarnya ingin menyampaikan ini karena dapat ceritanya juga. Iya. Tapi kebenarannya saya belum tahu Pak. Cuma mau minta tanggapan tak. Iya. Kan biasa Pak, kayak ada orang mungkin dia menang tender, Iya. ataukah dia dapat penunjukan, entahkah dia penunjukan langsung atau pengadaan barang cepat begitu. Tapi belum pas selesai pekerjaannya, matraktir nih kanan kiri. Sebenarnya Pak, bagaimana tanggapannya tentang hal ini? Kan biasa Pak ada begitu. Iya. Belum masuk semuanya. Foya-foya nih. Kalau itu sebenarnya ya kembali ke karakter ya, bahwa masing-masing orang memiliki karakter dalam mengelola uang. Ada yang memang pestanya di depan, Pestanya di depan, di belakang, di belakang. Tapi ya itulah yang kemudian barangkali ujiannya menjadi orang sukses ya. Ada orang-orang tertentu memang dia disiplin, nanti pestanya di belakangan. Oke. Biasanya Pak, yang di DP itu pekerjaan apa? Biasanya yang di DP? Hampir semua kalau pekerjaan konstruksi ada DP-nya. Oh, kalau bangunan Pak? Iya. Tapi kalau misalnya mungkin kayak ATK mungkin tidak Pak ya? Iya, tidak. Oke. Jadi, Tapi Pak, saya ada saran ini juga. Iya. Mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi sebenarnya Pak, saran gini, maksudnya saran-saran orang-orang warkop. Iya. Kan Pak, sekarang kita kenal OJK itu kerjasama dengan pinjol, Ya, betul. pinjaman online. Ya. Ada tidak Pak terbersih pemerintah daerah kah atau mungkin pejabat dan pemangku kebijakan, kalau misalnya ada nanti proyek, ada kontraktor, belum ada modalnya, nah dia yang menang tendernya misalnya Pak Tom, dikasih pinjaman online. Ada tidak Pak terbersih seperti itu? sebenarnya tidak sampai di situ. Artinya begini, pemerintah itu paham betul kondisi usaha kita di Indonesia misalnya umumnya, bahwa itulah sebabnya kemudian ada yang namanya uang muka. Jadi begitu kan kontrak sudah selesai, kita bisa mengajukan uang muka. Nanti uang mukanya cair baru kita laksanakan. Jadi itu betul-betul dukungan pemerintah kepada pelaku usaha, bagaimana cash flow penyedia itu bisa terjaga. Jadi saya pikir ya tidak perlulah pakai pinjol Pak ya, tidak perlu lah. Itu kan bunganya pasti tinggi. Iya, betul. Pak, kembali Pak ke katalog lokal. Kita kan mau agar seluruh pelaku usaha di Sopeng itu menggunakan ini. Sebenarnya Pak, kiat-kiatnya sekarang pemerintah daerah turun langsung tidak Pak untuk mengajak mendaftar
atau menyebarkan informasi melalui sosial media saja? Ya, itulah kami berterima kasih sekali dengan adanya misalnya kegiatan podcast ini. Artinya momen ini kami manfaatkan agar masyarakat bisa mengetahui bahwa ayolah pelaku usaha mikro kecil Kabupaten Sopeng, produk-produk Bapak Ibu semua itu masukkanlah di e-katalog lokal. Bapak Ibu bisa mengakses perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, bagaimana kebutuhan makanan dan minuman kita. Saya kemudian kemarin berpikir yang apa lagi namanya, yang kopi cup itu, bagaimana bisa masuk di katalog sehingga ada varian, misalnya di OPD itu ingin mengadakan rapat-rapat terbatas misalnya 2-3 jam. Jadi dia tidak perlu makan, dia cukup ngopi gitu. Dia kliknya di e-katalog, misalnya saya pesan 30 kopi. Langsung hari waktu rapat diantarkan. Setelah itu langsung dibayar. Begitu sebenarnya harapan-harapan kami agar pemerintah menjadi pembeli supaya menggiatkan usaha-usaha lokal kita. Oke. Tapi Pak, ini kan mungkin juga kayak ada keresahan. Sebenarnya Pak, itu kayak berita-berita kan biasa ada kayak pelaku usaha atau mungkin pengusaha besar terjerat kasus begitu dan sebagainya. Kan tentu masyarakat juga yang sebagai pelaku usaha ingin tahu sebenarnya Pak kemungkinan atau misalnya contoh-contoh pelanggaran yang bisa terjadi begitu supaya bisa dihindari. Ya betul. Apa saja itu Pak? Kalau saya, artinya mari kita berbisnis sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Artinya seperti bisnis yang ada di luar sana, ada barang, ada uang. Artinya tidak perlulah kita melakukan hal-hal yang bisa mencederai integritas kita. Artinya kita bagaimana mengelola bisnis kita ya. Artinya bagaimana ya? Kalaupun ada cap pemerintah begini, kalau pelaku usaha kita kuat, pelaku usaha kita berintegritas, saya pikir kita saling mendukung. Kalau misalnya dia kan banyaknya yang curiga nanti ada kickback, ada feedback misalnya. Itulah kalau pengusaha bilang tidak ada ya mau apa? Iya kan? Jadi kembali ke diri kita masing-masing bagaimana kita bisa jauh dari tindakan-tindakan yang bisa menyeret kita ke tindak pidana korupsi itu. Oke Pak. Terakhir Pak, saran untuk rekanan atau pengusaha atau masyarakat yang ingin ikut juga di program e-katalog lokal ini yang dapat disampaikan Pak. Ya, pada kesempatan ini saya memohon hormat kepada para pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Sopeng. Ayolah Bapak Ibu, kita isi etalase katalog lokal Sopeng kita, produk-produk kita. Misalnya ini ada seragam sekolah, ada souvenir, ada pakaian, apalagi namanya ini servis kendaraan. Ya marilah, yang terpenting ini alat tulis kantor. Ayo kita daftar. Kalau Bapak Ibu memiliki kemudahan, datanglah ke LPSK Kabupaten Sopeng. Kami siap untuk memberikan pendampingan sampai produk Bapak Ibu tayang di e-katalog lokal. Baik, terima kasih Pak atas perbincangan kita hari ini. Semoga masyarakat dan pelaku usaha akan termotivasi dan juga bergabung untuk mendaftar di e-katalog lokal Kabupaten Sopeng. Kami yang harusnya mengucapkan terima kasih ini. Baik, terima kasih Pak ya sudah hadir di program Bincang Santai ini. Siap, sama-sama. Demikianlah tadi perbincangan kami dengan Bapak Muhammad Syarif, fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli muda Kabupaten Sopeng. Saya mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di program Bincang Santai selanjutnya.